Baik, saya share dulu. Share screen. Oke. Sedikit kita mengulas tentang generalized inverse ya, matriks kebalikan umum. Ya. Dan nanti kita lanjutkan dengan jawaban dari sistem persamaan linear. Ya. Oke. Bagaimana kita ketahui bahwa kalau kita punya sebarang matriks berukuran M kali N, ya, M kali N, jadi matriksnya tidak harus segi. Nah, karena matriksnya tidak harus segi, ya, maka yang namanya kebalikan biasa atau inverse biasa itu tentunya tidak ada. Yang ada yaitu generalized inverse atau matriks kebalikan umum. Nah, kalau matriks A-nya berukuran M kali N, maka matriks kebalikan umumnya berukuran N kali N. Ya, N kali M. Ya. Sedemikian rupa sehingga persyaratan ini dipenuhi. Jadi persyaratan A, matriks yang kita cari kebalikan umumnya, kita kalikan dengan G, kebalikan umumnya, kita kalikan dengan A sama dengan A. Jadi yang pinggir ini apa? Yang pinggir A. Jadi A, G, A sama dengan A. Nah, jadi meskipun ada sedikit perbedaan bahwa ada istilah inverse biasa, ya, inverse biasa. Jadi inverse biasa untuk N kali N, ya, dan matriksnya harus non singular. Ya. Ada juga generalized inverse, ada juga conditional inverse. Jadi antara generalized inverse sama conditional inverse ini sebetulnya sedikit ada perbedaan. Ya, tapi nggak apa, nanti akan saya sampaikan di lain waktu perbedaannya apa gitu ya. Nah, yang conditional inverse ini sering disebut juga dengan pseudo inverse ya. Pseudo inverse ini ya, pseudo. Oke. Nah, agar mirip dengan notasi inverse biasa. Kalau inverse biasa menggunakan A pangkat min 1 di sini. Kalau generalized inverse menggunakan A min gitu. Ini dalam notasi di sini atau J ini ya. Jadi J ini adalah itu. Kita tidak akan bahas banyak mengenai teorinya di sini. Ya, teorinya di 31 ini yang mirip-mirip dengan inverse biasa dan properti-properti atau sifat-sifat perkalimatik lain. Nanti kalian bisa gunakan ini sebagai pedoman. Tapi yang jelas ini ada sebuah algoritma bagaimana mencari generalized inverse itu, generalized inverse. Ya. Jadi begini, kalau kita punya matriks A di sini ya. Ini algoritma menghitung ini. Kemudian kita cari dulu, kita notasikan matriks B11. Jadi B11 ini diambil dari, maka di sini dikatakan sebagai submatriks, ya. Bagian dari matriks A, ya. Bagian dari matriks A sedemikian rupa sehingga rank dari B11 ini sama dengan rank dari A. Jadi sebelum kita menentukan B11 ini ukurannya berapa kali berapa, ya, kita harus tahu dulu rank dari A itu ukurannya berapa. Andaikan rank dari A itu ukurannya R, maka ini salah satu prosedur ya, ini bukan satu-satunya, bukan. Salah satu prosedur untuk mencari kebalikan. Ya. Maka kita misalnya R dan S. R dan S di sini merupakan matriks permutasi elementer. Saya kira dalam aljabar linear tentunya sudah belajar apa yang disebut dengan matriks permutasi elementer. Jadi kalau dikalikan misalnya di depannya itu merubah posisi baris, misalnya baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua atau baris pertama dipertukarkan dengan baris ketiga dan seterusnya ya. Ini permutasi elementer, namanya juga permutasi ya.
Sedangkan S ini permutasi kolom, ini permutasi baris, R-nya, S-nya permutasi kolom. Nah, sedemikian rupa sehingga kita bisa mencari R dan S ini merubahnya menjadi B, di mana elemen atau ini partisi matriks B di sini pada posisi B11 itu adalah yang dimaksud di sini. Submatriks dari A, ini submatriks dari A, yang penting ini ya, submatriks dari A, di mana rank dari B11 ini sama dengan ranknya, rank A. Ya, ya jadi gitu. Nah, jadi kalau kita bisa mendapatkan R dan S sedemikian rupa sehingga RAS itu sama dengan B, maka bahwa kebalikan umumnya ini ya sama dengan S kali. Jadi kalau ini seperti apa namanya kebalikannya. Nah, jadi S B inverse R atau transpose dari R aksen B generalized inverse R transpose kali transpose dari generalized inverse dari B kali S transpose, hasilnya ditranspose ya. Jadi ini merupakan generalized inverse dari A, ya, generalized inverse dari A. Nah, B yang di sini itu adalah ini, ya. Jadi kalau kita sudah dapatkan B11-nya, ya, B11 ini, ya, itu diletakkan di sini, ya, sebagai dicari inverse-nya. Kan B11 pasti ini berpangkat R ini, jadi ini ukurannya R kali R. Ini R kali R. Selainnya dikasih nilai 0. Ini matriks 0, 0, 0, matriks 0 semua ini ya. Nah, jadi gitu. Saya tidak akan lari ke buktinya, jadi bagaimana mencarinya ini. Kita ambil teladan saja ya. Ingat ya, dari sini B11 itu adalah submatriks dari A. Nah, kalau B11 ini kebetulan sudah ada, jadi kalau ini R dan S-nya tidak merubah, lebih enak lagi. Ya, oke. Teladannya begini. Misalkan kita punya matriks A nih, matriks A-nya 4120, 115, 15, 3135. Ya. Nah, carilah generalized inverse dari ini. Dari matriks kebalikan umum dari ini. Nah, kita harus tahu dulu matriks A ini berapa ranknya. Nah, yang jelas kalau ini barisnya 3, ini kolomnya 4, tidak mungkin 4. Maksimum 3. Apakah ranknya 3? Atau ranknya 2? Atau bahkan mungkin 1? Nah, bagaimana mencarinya? Ya, kalau pakai alat bantu R, ya gampang ya. Oh, ranknya sekian. Ya. Nah, sekarang bisa dilihat kalau mungkin lebih mudah saya jelaskan pakai Excel ya. Bentar. Share screen, Excel. Nah, ini. Jadi, kita punya tadi matriksnya yang kuning ini ya. Matriksnya yang kuning ini. Nah, jelas ini ranknya tidak mungkin 4. Bisa 3, bisa 2, bisa 1. Jadi, maksimum mana yang minimum. Jadi, maksimum dari rank ini adalah mana yang minimum. Apakah barisnya, apa kolomnya. Barisnya 3, kolomnya 4, berarti maksimum dari ranknya 3. Nah, caranya adalah begini. Caranya. Kita ambil, karena barisnya 3, kita ambil submatriks 3 kali 3. Ini, 4, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 5, 3. Ini ya, yang kita ambil ini. Nih. Kita lihat, apakah determinannya sama dengan 0? Kita lihat. Sama dengan, ya, M deter. Nah, daripada mengalihkan satu persatu kan, kita bisa juga menunjukkan, 0 nih. Ini ya, ini 12, ditambah 2, 14. 14 ditambah 15, 29. Ini 6, ditambah 20, 26, tambah 3, 29 kan? 0. Ya.
Jadi ini determinannya 0. Ini determinannya berapa? Kopikan aja lah. Kita kopikan di sini. Oh, 0 juga. Determinannya 0. Kalau nggak percaya, kalikan aja. Ya. Oke. Oke, baik. Saya akan tambahkan nih, apa namanya, sorry. Plus. Tambahkan, sisipkan kolom untuk mencari apa namanya, determinan yang submatrik lainnya. Ini kan 0 nih, ini 412 diambil dari sini ya, ini 410, 41115 dan sebagainya. Kemungkinan lain, kemungkinan lain 420, 1515 dan sebagainya. Ini kalau kita cari, ya, oke. Sorry. Oke, bentar. Penyisipan kolomnya kurang lebar. Nah, oke, masih. Novel, ya. Oke, jadi bagaimana dengan ini nih, yang 420 ini? Kita bisa lihat ini determinannya 0 juga. Yang ini 0 juga. Jadi untuk 3 kali 3 determinannya masih semuanya 0 nih. Itu sudah kita coba semua, ya. Nah, sekarang kalau begitu yang 2 kali 2 dong. Ini contohnya bagi 2 kali 2 nih 4111. 4 dikurang 1, 3 ya. Nah, berarti tidak kosong. Ini kita ambil 30 kurang 0. 30 kurang 0, 30 ya, tidak kosong kan? Nah, kalau kita ambil misalnya yang ini 1215, tidak kosong juga, berarti ranknya 2 ya. Rank dari ini 2. Nah, berarti kita harus mencari B11 tadi. Oke, misalnya yang kita pilih adalah ini. B11-nya 4114 ya. Ini B11-nya. B11-nya 4114. Inverse dari ini berapa? Inverse dari itu. Kalau kita lihat ya. Nah, ini adalah inverse dari itu. Inverse dari 4111 ini. Ini kalau manual malaman 4 kali 1, 4 dikurang 1, 3. Sepertiga kali dibalik, ini 1. Sepertiga, 4-nya di sini, 4/3. Ini dikasih tanda min. Min sepertiga gitu ya. Nah, ini yang B11 inverse-nya, sedang yang lainnya untuk melengkapi itu adalah matriks 0. Matriks 0 di sini, matriks 0 di sini, matriks 0 di sini, gitu. Nah, setelah itu, nah kalau kita kembali ke sana, ya caranya begitu ya. Nah, caranya begitu. Terus, sorry. Oke. Jadi ini matriks A-nya tadi. Nah, terus ini ditranspos, ya, ditranspos. Kalau A itu 3 kali 4, ini 4 kali 3 kan apa namanya? Generalized inverse itu kan kalau matriks A-nya berukuran M kali N, generalized inverse-nya berukuran N kali M. Jadi ini adalah salah satu dari matriks kebalikan umum. Karena kan matriks kebalikan umum itu tidak unik. Yang jelas kalau kita kalikan bahwa amin kali A kali amin ini sama dengan atau A kali amin kali A sama dengan A, ya. Itu. Nah, itu generalized inverse ya. Nah, tentang sifat-sifat dan sebagainya nanti bisa dipelajari sendiri, misalnya seperti ini ya, bahwa amin kali A ini A kali amin idempoten. Nah, idempoten itu apa? Idempoten. Jadi kalau ini dikalikan ini sama dengan ini kan gitu. Yang idempotennya hasil perkaliannya ya, yang idempotennya. Ini juga yang idempoten hasil perkaliannya. Oke? Dan seterusnya. Oke. Saya tidak akan bicara itu, kita lihat materi berikutnya. Kalau nanti nggak selesai. Ya. Nah, kita bergerak ke jawaban dari sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier. Ya, saya gedein dikit kalau bisa.
Nah, gitu ya. Jadi di sini kita ada uh, beberapa persamaan, 1, 2, 3 sampai M. M persamaan ya, ini M persamaan. Sedangkan variabelnya ini X1, X2 sampai X, ini sampai Xn. Jadi variabelnya ada N. Variabelnya ada N. Persamaan pertama ini jadi kombinasi linear dari X ini, A11, X1, A12, X2 sampai A1N, Xn ini sama dengan B1. Kemudian yang kedua sama dengan B2, sampai yang ke M sama dengan Bm. Nah, ini kalau menuliskannya seperti ini, ya makan waktu ya, asal ya memang itu uraiannya. Nah, kalau kita buat dalam notasi matriks, jadi notasi matriks, maka X ini ya, kan ini sebetulnya variabel ini vektor baris ya. Vektor kolomnya kan ke bawah begini, X1, X2 sampai Xn ya. Sedangkan ini adalah matriks A ini koefisien-koefisiennya ini, elemen-elemennya. Elemennya adalah A11, A12 sampai A1N, AM1 sampai AMN. Sesuai dengan nomor baris dan kolom ya. Oke. Nah, jadi A di sini adalah matriks koefisien yang ini ya. AIJ dinotasikan dengan AIJ. Ini maksudnya cara singkat menuliskan matriks begini. Kurung kurawal begini, elemennya kalau di sini menggunakan A ya di sini A kecil. Ya. Subscript IJ, I-nya dari 1 sampai M, J-nya dari 1 sampai N. Gitu. Nah, sedangkan B di sini itu adalah sisi sebelah kanan. Ya, sisi sebelah kanan ini matriks berukuran M kali 1 atau vektor berukuran M ya, berukuran M. Nah, kemudian dari persamaan 321 ini tentunya kan kalau A-nya masing-masing A11 sampai AMN ini diketahui semua, B1 sampai BM ini diketahui semua, tentunya kita ingin mencari sebetulnya X1, X2 sampai Xn ini berapa masing-masing X-nya. Kan gitu ya. Kita mau mencari itu. Nah, jadi jawaban dari persamaan 321 itu ya, atau mencari jawaban ini merupakan sebuah proses. Asalkan jawabannya ada, ya, asalkan jawabannya ada, makanya saya bilang pakai asalkan ya. Asalkan jawabannya ada ya. Maka nilai X itu pasti memenuhi persamaan 321. Memenuhi persamaan 321 ya. Nah, oke. Kita notasikan kalau ini matriks A, kemudian ini matriks atau vektor B ini digabung ya. Jadi kolomnya bertambah 1, ya, yaitu kolomnya B ini. Kita notasikan ini sebagai matriks gabungan atau augmented matrix. Ya, ini dipasangkan di B-nya sebagai kolom tambahan paling akhir dari matriks A ini. Sebutnya BA. Ya, oke. Nah, tentunya ini dalam notasi multivariat, ya, itu bisa saja bertambah. Jadi kalau misalnya di sini B-nya ya, B-nya bukan hanya ini. Ini hanya satu, ini kan univariat. Mungkin ada B yang lain, ya. Ada X-nya juga, yang lain juga. Hanya ya, X untuk variabel atau X untuk respon yang ke-1, X1 untuk respon yang kedua, X1 untuk respon yang ketiga dan sebagainya. Yang membedakan dengan ini, yang membedakan dengan persamaan 321 ini karena univariat. Kalau univariat itu artinya ini X-nya cuma baru X1 ini, ya. X parameter pertama, nanti ada X parameter kedua, variabel kedua dan sebagainya ya. Di sini juga ada B variabel pertama, B variabel kedua dan seterusnya. Sehingga X-nya bukan vektor tapi matriks ya. Oke? X-nya matriks. Ya, B-nya juga matriks. B-nya juga matriks karena ada X-nya di sini N kali L. Ya, N kali L matriks ya. Dengan kolom-kolom XL ini. Jadi X-nya bukan hanya N kali 1, kalau ini N kali 1. Ya. Kan kalau ini baris, jadi vektor kolomnya X1, X2, X3 sampai Xn begini. Ya. Jadi ada
Kalau misalnya ada L variabel, ya matriks X-nya menjadi N kali L. Ya, oke. Nah, jadi persamaannya di sini menjadi bukan vektor, ini bukan vektor, tapi matriks. Ini matriks. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya terminologi jadi kalau L-nya sama dengan 1, kita kembali lagi persamaan 323 ini persamaan yang lebih general, lebih umum ya. Kalau L-nya sama dengan 1, maka kita punya bukan 323 tapi 321. Oke. Oke. Nah, persamaan 323 ini matriks A kali matriks X sama dengan matriks B ini ya dikatakan sebagai persamaan yang homogen ya. Kalau matriks B-nya itu adalah matriks 0. Jadi matriks B-nya itu matriks 0. Jadi sistem persamaan linear itu dikatakan homogen kalau 323 itu menjadi 324 ini. Jadi A, X sama dengan matriks 0 gitu ya. Nah, kalau B-nya, kalau matriks B ini bukan matriks 0, maka kita katakan tidak homogen atau non homogeneous ya. Non homogeneous ya. Oke. Nah, himpunan jawaban dari persamaan 23 itu merupakan ini ya, merupakan matriks berukuran N kali L. Himpunan jawabannya ya. Yang memenuhi persamaan 323 AX sama dengan B. Nah, ya. Nah, itulah yang disebut dengan jawaban ya. Jawaban dari sistem persamaan linear. Jadi jawabannya itu X itu. Jawaban dari persamaan linear. Hanya kalau L-nya sama dengan 1, kita punya jawaban dari persamaan 321 ya, 321. Oke, nah begini. Sekarang definisi sistem persamaan linear yang konsisten. Sebuah sistem persamaan linear, jadi A, X sama dengan B, kita gunakan persamaan 323 yang lebih general ya, yang bisa multivariat. Ya. Itu dikatakan konsisten jika sedikitnya ada satu jawaban. At least, itu sedikitnya ada satu jawaban. Nah, ya itu konsisten. Jawab ini kan definisi konsisten ya. Jika tidak itu maksudnya tidak ada jawaban, maka sistemnya dikatakan tidak konsisten. Kita lihat misalnya kalau L sama dengan 1, itu B-nya cuma satu kolom ini, ya. X-nya cuma satu kolom. Nah, sekarang ini adalah sistem persamaan yang kalau dituliskan dalam bentuk aljabar biasa, bukan matrik, ini 1 kali X1 ditambah 3 kali X2 sama dengan 5. Yang pertama. Yang kedua, 2 kali X1 ditambah 6 kali X2 sama dengan 10. Sama dengan 10. Ada yang tahu berapa X1, berapa X2? Berapakah X1, berapakah X2? Jadi 1 kali X1 ditambah 3 kali X2 sama dengan 5. 2 kali X1 ditambah 6 kali X2 sama dengan 10. Nah, kalau kita lihat ya, ini apakah jawabannya unik? Apakah jawabannya, yang pertama, apakah jawabannya ada apa tidak? Yang kedua, apakah jawabannya unik? Unik itu cuma punya satu jawaban. Itu bisa kita lihat. Ini matriks A. Ini matriks A. Ini vektor X. Ini vektor B. Ya. Saya tanya, matriks A. Matriks A ini ranknya berapa? Itu terlihat gampang. Gak usah dicari. Kalian mesti, karena di statistik itu, kalau alergi sama angka, udah.
Udah parah itu. Kalau statistik itu tidak harus alergi sama angka. Mahasiswa statistisi itu harus tidak alergi sama angka. Dengan melihat seperti ini 13, ini 26. Ya, 13 ini 26, 13, 26. Katakanlah begitu ya. Berarti baris kedua ini 2 kali baris pertama. Kan itu. Atau kolom kedua ini 3 kali kolom pertama. Atau dengan demikian, determinan dari ini 0. Ya, determinan 0. Jadi nggak mungkin dia ranknya 2. Ya, jadi ini ranknya 1. Ranknya 1. Karena ranknya 1, jadi kalaupun jawaban ini ada, itu jawabannya tidak unik. Contoh, di sini jawab, ya, oke. Ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga X1-nya itu kalau kita masukkan 2 misalnya, X2-nya 1, 1 kali 2, 2 ditambah 3, 5. 2 kali 2, 4 ditambah 6, 10. Iya, benar. Ya. Nah, sehingga ini has a solution. Ini a solution itu memiliki salah satu jawaban. Ya, jawabannya ini. Dan ini karena dia punya jawaban, maka sistem persamaan ini disebut sistem persamaan yang konsisten, ya. Yang konsisten. Ya. Itu kalau ini kita lihat seperti ini ya, bisa ini direka-reka. Gimana kalau X-nya 1, 2, apakah ada X yang lain atau bisa ada yang bisa menemukan sekarang? Kalau belum ya nanti kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Jadi karena determinan A ini sama dengan 0 ya. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau sekarang oke, ini dikatakan sebagai sistem persamaan yang konsisten. Karena kita tahu baris 2 sebetulnya bukan hanya baris 2, kolom kedua sama dengan ini. Tapi kalau kita lihat karena berkaitan dengan ini, yang di baris kedua merupakan 2 kali baris pertama. Karena ada kaitannya dengan sistem persamaan ini. Baris kedua atau sistem persamaan kedua sama dengan 2 kali persamaan yang pertama. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Bagaimana kita lihat tahapan berikutnya, ya, yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ini dikatakan sebagai persamaan yang kompatibel, ya, kompatibel, ya. Kita lihat, ini dikatakan dengan mudah bahwa persamaan ini merupakan persamaan yang not konsisten, tidak konsisten. Tahu kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan X1 berapa, X2 berapa. Tuh, apa bedanya dengan ini tadi? Ini 1326 determinannya sama dengan 0. Ya. Tapi apakah kita bisa mencari di sini? Yang merupakan jawaban dari ini, X1, X2. Ya. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menemukan X1-nya berapa, nggak ada jawaban. Ya. X2-nya berapa? Tahu. Oke? Nah, ini definisi kompatibel. Walaupun di sini sudah disebut sebentar ya. Dislinear sistem persamaan linear ini dikatakan kompatibel. Nah, kompatibel ini nih ya, definisinya ya. Sistem persamaan linear AX sama dengan B ini dikatakan kompatibel. Kompatibel ya. Able itu dapat, kompatibel itu ya kalau ini istilahnya cocok digunakan untuk kalau sistem yang lain ya. Jika setiap hubungan linear ya, jika setiap hubungan linear itu ya ada di antara baris-baris A ya yang juga also exist among the corresponding rows of B. Ya. Oke, jadi itu definisinya bahwa sistem persamaan AX sama dengan B itu dikatakan kompatibel jika setiap hubungan linear yang ada di antara baris-baris A itu
juga ada di antara baris-baris B. Itu kompatibel. Ini tadi ya, kompatibel. Oke. Ini ada yang mau masuk nih. Masuknya kesiangan, baru bangun. Oke. Sekarang, ini jadi suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B dikatakan konsisten jika dan hanya jika dia kompatibel. Jadi kalau konsisten dia kompatibel, kalau kompatibel dia konsisten. Gitu. Oke. Ini hasil-hasil yang berkaitan dengan apa namanya, sifat-sifat dari sistem persamaan linear AX sama dengan B. Ya. Oke. Saya tidak akan bahas detail di sana. Nah, misalkan begini, misalkan. Ya. Oke, ini yang tadi ya. Kalau kita cari dengan menggunakan matriks kebalikan umum, ya, bahwa 1326 ini, matriks A yang 1326 ini, ya, oke, memiliki kebalikan umum, salah satunya adalah ini. 00 sepertiga 0. Dari mana? Dari mana mencari ini? Hah? Dari mana mencari kebalikan umum 1326 itu ini? Ya. Ya itu tadi kalau kita lihat rank dari A ini, bukan 2. Karena determinannya dari matriks 2 kali 2 ini adalah 0. Berarti 1. Ya. Kan 1 gitu. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari cara yang ada di depan tadi, bagaimana mendapatkan A inverse tadi ya, atau dengan cara lain. Nih, kalau misalnya udah pakai ini aja Pak, pakai R, silahkan ya. Nah, jadi bisa dilihat nanti pakai R. Oke, katakanlah salah satu matriks kebalikan umumnya adalah 0, 0, sepertiga 0 ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan B, B-nya tadi kan 510 nih. 510 ya, ini B-nya 510 ya. Nah, kalau dikalikan 510 jadi 0 kali 0, 0 kali 5, 0 kali 10, 0, kan? Benar nggak? Sepertiga kali berapa? Sepertiga kali 5 ditambah 0 kali 10, 5/3. Jadi ini jawabannya, 0, 5/3. Ya, X1-nya 0, X2-nya 5/3. Coba kita balik ke sana, X1-nya 0, X2-nya 5/3. Ini 0, 5/3. 1 kali 0, 0. 3 kali 5/3, 5. 2 kali 0, 0. 6 kali 5/3, 10. Nah, jadi ini bukan satu-satunya. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1 itu bukan satu-satunya jawaban. 0, 5/3 juga jawaban. Ya. Ini 0, 5/3 juga jawaban ini. Dari mana? Dari tadi. Dari menggunakan matriks kebalikan umum. Ya. Yang mana tadi? Di sini tadi ya. Jauh tadi mana? Mana tadi Mas? 0,5/3 tadi. Langkah jauhnya. Oh, ini sudah latihan. Berarti di atas. Nah ini ya. Keadaan 322. Oke? Oke. Nah, sekarang di buku ini menggunakan notasi yang mungkin untuk kenyamanan dibilang gitu, for convenience of notation. Jadi kita gunakan Z0 ini untuk menotasikan
satu jawaban dari sistem persamaan yang homogen. Jadi kalau sistem persamaannya homogen, ini A 0 gitu ya, di sini pakai Z, ya, pakai Z. Tapi kalau A di sini B, ya, kita gunakan X. Gitu. Jadi X0 digunakan untuk sebagai suatu jawaban dari persamaan yang tidak homogen. Kalau persamaan yang homogen kita gunakan Z, persamaan yang tidak homogen kita gunakan X. Jadi kalau homogen itu sebelah kanannya matriks 0, kalau tidak homogen sebelah kanannya matriks yang bukan 0, ya, yang bukan 0. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan itu. Ya mungkin nanti bisa lihat misalnya ini ya. Kita punya sistem persamaan seperti ini. AX sama dengan B, ya. A-nya ini matriks 3 kali 4. Berarti X-nya ada 4 dong. Ini 1, X1, X2, X3, X4 gitu ya. Ini pengali X1 sampai X4. Ini ada 3 persamaan ya. Ini X-nya 1, X2, X3, X4 gitu. Seperti ini ya. Nah, karena barisnya ada 3, persamaannya ada 3, maka di sini B-nya juga ada 3 komponennya. Nah, oke. Oke. Di sini matriksnya, matriks A-nya ini ranknya berapa? Nah, gitu kan. Kalau kita lihat, kalau kita mau mencari manual, mencari matriks kebalikan dengan metode yang ada di buku ini, kita harus tahu rank dari A ini, apakah 3, apakah 2, apakah 1. Ya, harus tahu dulu gitu. Nah, baru nanti dilakukan proses sesuai dengan yang ada di teladan tadi. Nah, kecuali kalau kita pakai R, gampang, langsung aja kebalikan dari A. Nah, ketemu. Belum tentu jawabnya sama dengan ini ya. Kalau kita pakai R, jawabnya belum tentu sama dengan ini. Ya, itu yang perlu diketahui. Ini karena apa? Generalized inverse itu belum tentu unik. Generalized inverse itu unik kalau dia sama matriksnya segi, dan ya dia menjadi matriks yang inverse biasa. Kalau inverse biasa pasti unik ya. Oke. Nah, ini salah satu jawabannya. NE solution ini itu 1 dan 1 jawaban persamaan linearnya gitu ya. Bukan only, one and only itu satu-satunya ya. Atau one unique solution itu satu-satunya. Ini solution, jadi salah satu jawabannya. Jadi kalau dimasukkan ini jawaban dengan matriks kebalikan umum ini -1, -6, -3, kosong. Nanti kita lihat kalau kita menggunakan misalnya R, ya, jawabannya berapa? Apakah ini atau enggak? Ya. Oke. Nah ini jika A non singular, kalau A non singular, itu berarti A-nya juga berukuran baris dan kolom yang sama ya. Maka dia punya jawabannya unik ya. Karena A singular dia nggak perlu menggunakan A kebalikan umum, tapi kebalikan biasa. Ya. Oke. Nah, ini hasil-hasil yang lain, misalnya untuk sistem persamaan linear non homogen, ya, maka ada sistem persamaan linear yang konsisten. Ya. Jadi kalau misalnya matriks C itu berukuran n kali Q, ya, n kali Q, maka C transpose X, ya, C transpose X jadi kombinasi linear dari X ini, ya, tapi multivariat ini, ya, merupakan, jadi nilai dari ini C transpose X ini nilainya sama dengan setiap jawaban dari sistem persamaan linear ini, sistem persamaan linear AXB ini, ya. Jika dan ada syaratnya, jika dan jika bahwa ruang kolom itu kalau C transpose itu, ini matriks C transpose ya, jadi kolom-kolom dari matriks C transpose itu, ya,
berada dalam kolom-kolom dari matriks A. Matriks A itu. Yaitu istilah lainnya, jika dan hanya jika setiap baris C transpos, setiap baris T transpos ya, baris dan transposnya itu berada dalam ruang baris, R itu row ya, row baris, ruang baris dari A. Itu bahasanya, kalau belum paham ya biar aja nanti. Oke, nah ini penerapan dan sebagainya yang perlu kalian latih adalah misalnya dapatkan matriks kebalikan umum dari A ini, ya A ini. Ya. A yang ini, kalau A-nya ini 3 kali 2, ini A-nya 3 kali 4. Yang manual kalau minta bantuan apa namanya R ya pasti dia akan kasih jawaban. Ya, bagaimana cara mencari jawaban, cara mencari kebalikan umum dari A ini secara prosedur yang ada di buku tadi. Ya. Oke, ini misalnya ranknya tidak mungkin 3 nih, barisnya 3, kolomnya 2. Yang lebih kecil kolomnya nih 2, berarti maksimum dia ranknya 2. Ini 1 dikurang 2 tidak 0. 0 dikurang min 2 tidak 0. 0 dikurang min 1 tidak 0, berarti 2. 2 kali 2. Nah, andaikan ini sebagai B11 gitu ya, B11, teruskan. Nah, gitu caranya. Yang ini juga gitu. Yang ini juga gitu ya. Kita lihat misalnya matriks 3 kali 3-nya determinannya 0 apa enggak ya. Caranya sama. Kalau ini 2 kali 2, kalau ini bisa jadi ranknya 3 bisa jadi. Tapi ya karena belum dihitung kan. Gitu. Oke, ya nanti dilatih. Nah, kalau misalnya kalau ini seperti ini kan sifat-sifat. Ini sifat-sifat ya. Andaikan G adalah matriks kebalikan umum dari, hati-hati ya, dari ini ya. Tunjukkan bahwa ini benar, ini sifat-sifat. Kalau mau menjawab seperti ini, baca sifat-sifat. Sifat yang paling gampang adalah bahwa A, G, A sama dengan A, gitu kan. Jadi kalau ini mau dikonfirmasi misalnya A, G, A sama dengan A, jadi A transpos A, ya kan? Kali G-nya adalah A transpos A, G, A transpos A, apakah sama dengan A transpos A? Gitu. Kemudian ini tunjukkan apakah bagaimana menunjukkan bahwa ini semuanya ini benar. Itu ya. Ya, jadi sifat-sifat, ini kan nggak ada angkanya. Oke. Dan ini juga sifat-sifat. K idempoten artinya K kali K sama dengan K, kan gitu ya. Jadi di dalam menjawab sesuatu itu kita kembali ke definisi. Misalnya 3 ini. Misalkan K adalah matriks idempoten, berarti K kali K sama dengan K. Ya kan gitu kan? Sekarang B itu sama dengan K kali A kali K. Dan B ini adalah kebalikan umum dari B. Tunjukkan bahwa K, B, K juga kebalikan umum dari B misalnya. Ya tinggal berarti kalau seperti ini yang perlu ditunjukkan adalah ya kita lihat informasi apa. Yang pertama K adalah matriks idempoten. Yang kedua ya ini adalah matriks kebalikan dari B. Berarti ya B kali ini kali B sama dengan B, tunjukkan. Itu ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau soal itu menunjukkan tidak ada angkanya seperti ini dan sebagainya, itu berarti yang harus kalian pelajari adalah sifat-sifat. Sifat-sifat. Ya. Idempoten itu apa gitu ya. Jelas inverse itu sifatnya bagaimana dan sebagainya. Ya, kelihatannya aja sulit ini. Kelihatannya sulit, tapi enggak. Ya. Oke, itu sistem persamaan
linier ya. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Jadi ini eh, kalau apa namanya secara manual ya tadi itu ya. Ini cari apa namanya untuk membuktikan bahwa apakah ranknya 3, nah kita cari yang 3 kali 3, yang 3 kali 3 ya. Oh ternyata 3 kali 3 ini semua determinannya 0 nih, nggak mungkin ranknya 3. Berarti cari yang ukurannya lebih kecil lagi. Berarti 2. Kita tunjukkan begitu ada salah satu yang tidak sama dengan 0, oh berarti ranknya 2. Ya, berarti ranknya 2. Nah bagaimana dengan R? R-nya ada di sini. Oke, sekali lagi kita kembali dulu ke kebalikan umum. Ya, kebalikan umum ya. Nah, biar tahu, biar ingat lagi. Ini matriks, ya. Nah, untuk mencari ini matriks M. Untuk mencari matriks kebalikan, ini tahu ya maksudnya. Ini matriks untuk supaya lebih cepat daripada kita menuliskan C bind atau C dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N baris 3, N kolom 3 gitu. Ini cukup begini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini itu. Library mesh ini kita panggil library-nya agar kita bisa mengeksekusi perintah generalize inverse. Ya. Kalau generalize inverse, kalau kita yakin, nah misalnya kita lihat determinan dari apa namanya M, masih ingat ya determinan? Determinan dari M, oh 0 determinannya. Ya berarti ini ya berarti ini tidak punya inverse. Luar biasa ya, luar biasa, tidak punya. Nah, oleh karenanya yang kita cari adalah generalized inverse. Nah, panggillah library mesh dulu. Ya. Kemudian kita cari generalized inverse-nya. Nah, ini salah satu generalized inverse. Yang tentunya kalau apa ini 0? Yakin nggak kali 0 nih? 159 ya, kalau mau dikalikan satu persatu begitu pakai selagi masih ukurannya 3 kali 3, aturan Sarus bisa berlaku ya. 159 dikalikan ditambah 2 kali 6 kali 7, 3, 4, 8 ya. Dikurangi yang kebalikannya. Nah, saya percaya aja determinan sama dengan 0 dah gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini salah satu jawaban dari apa namanya generalized inverse. Nah, kalau mau buktikan, oke, tadi M-nya urutan seperti itu. Kita kalikan aja M kali, kan gitu ya. M kali generalized inverse-nya GINV dari M. Kan gitu kan? Kali. Ingat ya, perkalian matriks itu persen, bintang, persen. M. Terus kok di sini? Salah tuh. Oh, bisa ding? Sorry. Bisa di sini kalau mau eksekusi langsung di sini bisa, ya. Nah, balik. Ya, ini balik ke sana tadi. 1 2 3 4 5 benar, berarti ini adalah salah satu generalized inverse-nya. Oke? Nah, ini ada angka yang kecil nih. Gimana caranya? Kalau kita pakai mau mengecilkan, membuat ini menjadi 0 ya pakai Z small ya. Z small itu merubah angka yang pakai 10 pangkat ini menjadi bilangan biasa. Nah, jadi begini. Ya. Kalau tadi kan ini nih, min 5,5 kali 10 pangkat min 17. Sebuah bilangan sangat kecil. Ini pangkat min 0, ya, pangkat 10 pangkat min kali 10 pangkat min 2, ya. Jadi gini, min 2 itu artinya 2 digit setelah koma. Setelah desimal, ya. 2 digit setelah desimal, ini 17 digit setelah desimal.
Ya, kecil banget. Oke. Biar ingat lagi untuk kalian, ini kalau mau mencari ranknya, ranknya berapa? Kalian nggak bisa langsung rank gitu aja, nggak bisa. Harus menggunakan sintaks seperti ini, ya, sintaks seperti ini. QR dekomposisi ya, ini dekomposisi QR yang kita keluarkan ranknya. Ranknya 2. Ya, pantaslah ranknya 2 ya. Oke, itu determinan. Balikan umum, balikan umum ya. Simpan. Ini sudah saya kasih. Bagaimana kalau ini tadi ya? Sekarang kalau kita ini karena beda file, saya panggil lagi. Saya panggil library-nya, library mesh. Ya. Kemudian saya punya matriks seperti ini nih. Nah, kalau menyusunnya seperti ini, 41201115, ini matriks yang tadi kita punya. Ini caranya begini ya. Ketikkan nama matriksnya apa, di-assign ke sana nanti matriks. Nah, ya. Begitu kita kasih kolom buka, langsung C kolom ya, C. Kemudian kita ketikkan elemen matriksnya. Kalau kita menyusunnya seperti ini, banyak baris 3, banyak kolom 4 ya. Kita running ya. Oke. Kalau mau di sini A-nya berapa ya? Oke. Mau di sini juga bisa A-nya berapa gitu ya. A-nya ini. Saya kemudian kita lihat ranknya tadi berapa, benar enggak kata buku itu? 2, ya benar. Ya. Nah, ini pasti beda dengan ada yang di buku tadi. Ini general inverse-nya ya, kan beda nih. Ya. Ini general inverse dengan algoritma yang dipakai oleh si pembuat skrip di R ini. Itu. Ini general inverse-nya. Nah, kalau kita mau tunjukkan, ya kita lihat A kali gitu ya. Apakah kembali ke A lagi ini ya? GINV dari A dikalikan lagi dengan A. Apakah nilainya sama dengan A gitu? Oh iya. Oh, kalau mau di ini di Z small gitu ya. Oke. Tekan kalau kita kerjanya di sini di konsol ini, tekan panah ke atas, balik lagi ke sini, kemudian dengan Z small gitu ya. Z small, kurung buka, di sini kurung tutup. Oke. Nah, kembali. Daripada di sini, nggak sama Pak, itu min 4 kali. Oh iya, ini min 4,4 kali 10 pangkat min 16. Artinya 4 ini berada pada digit ke-16 setelah desimal. Oke, nah ini 15, ini 5. Sama ya, kita kembali ke sana. Oke, kemudian ini ada soal nih di buku ya, di nomor 316. Ya. 316. Nah, ini mengerjakannya tidak, kalau yang di buku itu dengan menggunakan prosedur, jadi jawaban dari kebalikan umumnya menggunakan yang ada di sana. Oh ini sorry, ini sudah sistem persamaan linier nih. Sistem persamaan linier. Oke. Nah ini kalau mau lihat ranknya saja ya. Ini B-nya ini sesuai dengan yang saya tuliskan. Kemudian ranknya berapa? Nah, ranknya 4. 4 kali 4 nih. Ya, ranknya 4. Ya. Oke. Nah, kalau ranknya 4, berarti dia punya inverse biasa. Ya. Punya inverse biasa. Nah, kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linier, jadi kalau kita punya matriksnya ini, yang sebelah kanan adalah L, yang tadi B di sana, ini saya namakan L di sini. Ya. Matriks yang sebelah kiri A tadi kita namakan B, sebelah kanannya ini L. Ya. Ini L-nya. Ya. Kalau mau tulis L-nya berapa, ya ini L-nya. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, G inverse-nya berapa? Itu G inverse-nya. Nah,
Kalau kita cari pakai, karena tadi kan 4 tuh ya, 4 apa namanya, 4 kali, ranknya 4. Kalau inverse biasa, begini saja ya, inverse biasa nih. SOLV, solve. Solve B. Mestinya begitu. Ya. Coba kita running. Nah, sama kan? Jadi untuk matriks yang non singular nih, non singular ya. B-nya non singular nih, karena rank dari B itu 4 ternyata. Maka generalized inverse-nya sama dengan inverse biasa. Ya. Ini generalized inverse-nya atas, inverse biasa yang ini ya. Nah, oke. Nah, kalau mau, oh, apa ya, benar, oke. Kalau nggak percaya ya kita lihat. Caranya begini, JINV dari B, ya, dikurang SUV dari B. Hasilnya apa? Nah, oke, di Z, ya. Ini kita Z, gini, terus taruh Z di sini, Z small, oke. Masih belum juga, ini matriks 0 nih, matriks 0 ya. Ini 0, 0, 0. Oh, karena di sini kita nggak panggil anu kali ya, library mesh. Oh, sudah. Ya, coba. Karena ini beda, karena beda ini nih, beda apa namanya, library mesh. Oke, kita panggil dulu. Nah gini, tetap sama aja ya. Ya bisa lu. Yang jelas kita tahu bahwa ini adalah 0, 0, 0, 0. Semuanya 0. Jadi G inverse-nya sama dengan solve. Jadi matriks kebalikan umumnya sama dengan matriks kebalikan biasa. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke. Nah sekarang ini kalau nggak ada yang mau bertanya. Oke, kita kembali ke sini ya, library mesh. Kalau gini kita running ya, untuk agak ada sedikit gangguan nih ya, ada gangguan ya untuk sistem persamaan linear ya. Ini ada filenya. Kemudian ini bisa bikin A-nya 4375. 4375 itu 2 baris 2 kolom ya. 2 baris 2 kolom ya. Bentar saya powernya tolongkan. Oke. Kemudian matriks sebelah kanannya ini 15 dan 26. Jadi maksudnya ini 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 15. 7x1 ditambah 5x2 sama dengan 26. Berapakah x1, x2? Kan gitu ya. Karena ini matriks A-nya berukuran 2 kali 2, jadi 4375. 4375. Di sebelah sini 1526 ya. Nah, kalau kita running nih A-nya ya. Oke. A-nya itu rank dari A itu 2, berarti ini memiliki jawaban yang khas karena ranknya 2. Ya. 4 kali 5, 20 dikurang 3 kali 7, 21. Determinannya tidak 0. Sehingga punya matriks kebalikan biasa. Ya. Kalau kita lihat ini kan, tadi min 1 ya, seper min 1. Terus, di sininya dibalik. Min, ya, min 5, min 4, ya. Sorry. Di sini ya. Kan seper min 1, di sini 5, 4, di sini min 3, min 7 gitu ya. Tapi karena di sini ada seper min 1, ini jadi 3, 7. Di sininya 5-nya jadi min 5, 4-nya jadi min 4. Ya, jadi ini kebalikannya, kebalikan biasa. Kalau kita kalikan, berarti dia harus menghasilkan matriks identitas, kan gitu ya. Ini identitas, oke. Ini Z small-nya, jadi ini matriks identitas hasil kalinya ya. Oke. Nah, sehingga jawabannya berapa? Jawabannya bisa tuliskan begini, ya. Inverse-nya kali B.
Ya. Jadi kalau di sini A kali X sama dengan B kecil, kalau sebelah kiri, sisi sebelah kiri sama dengan kita kalikan dari sebelah kirinya, inverse-nya A inverse kali A, itu matrik identitas, kali vektor X, jadi vektor X. Yang sebelah kanan ya A inverse kali B, ini A inverse kali B, ya B-nya K di sini. Nah ini nilainya, oke 31 ya. Bisa dituliskan dengan cara begini, bisa dituliskan begini, so A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Ini cara menuliskannya, jadi 31. Boleh. Langsung bisa. Ya lagi ya, ini memang sengaja saya bikinnya. 4 kali 3 ditambah 3 kali 1, 15. 7 kali 3, 21. Tambah 5 kali 1, 26 gitu ya. Memang sengaja saya bikin biar gampang memverifikasinya gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Jadi 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 15, 7x1 tambah 5x2 sama dengan 26. Jawabannya x1 x2-nya berapa? Itu persamaan linier. Dan di sini A-nya memiliki rank penuh ya. Oke. Enggak ada yang bertanya, kita lanjut. Sekarang ukurannya 3 kali 3 ya. 4x1 4x1 ditambah 5x2 tambah 3x3 sama dengan 35. 6x1 ditambah 7x2 tambah 4x3 sama dengan 49. 3x1 tambah 2x2 sama dengan tambah 0x3 sama dengan 12. Berapakah x1 x2 3? Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ini dalam Excel dulu ya. Saya coba nanti akan tuliskan dulu dalam bentuk Excel, saya catat dulu ya. Itu koefisiennya 453, 674, 320. Kemudian di sini 35, 49, 12 ya. Oke. Saya tutup dulu ini, kita ke Excel bentar. Oke. Di sheet baru aja. Bentar. Excel. Oke. Nah, saya besarkan dulu. 200 ya. Ini koefisien tadi. 4, X1, 5, X2, 3, X3. Di sini sama dengan 35. Caranya gitu. Saya tulis di sini, oke. Biar enggak salah. Di sini ini pengali X1-nya, pengali X2, pengali X3 ya. Oke. Kemudian yang kedua 6, 7, 4. Di sini 49 ya. Yang ketiga 3, 2, 0. Ya. Di sini 12. Nah, oke. Ada beberapa cara untuk menjawab seperti ini. Cara yang pertama paling kalau sudah tahu inverse-nya, apakah dia invertible apa enggak, kita cari determinannya ya. Determinan ini berapa? Sama dengan M determ, gitu kan? M determ. Oke. Ini berapa? Sama dengan 1. M determ 1. Oke. Nah, sekarang cara yang pertama itu adalah kalau kita mau mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, ini adalah determinan untuk keseluruhan ya, X1, X3. Nah, cara yang pertama adalah gantikan, kalau mau X1, gantikan posisi X1 ini dengan ini. Ya. Jadi, saya kopikan di sini, ya, kopikan di sini. Kemudian di sini tetap, X2, X3 ini tetap. 3 tetap ya. Oke. Nah, determinan ini berapa? Sama dengan, daripada ini saya copy aja begini kan. Saya copy aja di sini. 2. Ya. Determinan ini 2. Determinan ini dibagi determinan ini sama dengan jawaban dari X1. Jawaban dari X1. Paham ya? Jawaban dari X2 caranya kolom X2 ini diganti dengan ini. Ya, ini. Saya copy dulu.
Ini saya copy. Sini, ya. Kemudian yang tengah ini saya ganti. Sorry. Copy, saya ganti di sini. Ya. Berapa determinannya? Determinannya sama dengan 3. Ya. Jadi X1 jawabannya 2, X2 jawabannya 3. Nah, X3 jawabannya berapa? Cara yang sama. Cara yang sama, kita buat seperti ini. Ya. Oke. Nah, gantikan nanti di tempat kolom yang ketiga itu jawaban ini, nilai sebelah kanan ini. Nah, kemudian determinan dari itu adalah 4. Nah, jadi X1 jawabannya 2, X3, X2 3, X4, X3 4. Jadi X1 2, X2 3, X3 4. Ya kan? Itu kalau ngajarin misalnya cara cepat untuk kalau nyari inverse-nya kan susah kalau manual, ya kan? Kalau manual lebih cepat cari determinan. 4 kali 7 kali 0, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini kali ini, dikurangi, ya kan gitu kan? Nah, itu mencari determinan. Nah, kecuali pakai alat, kecuali pakai alat, ya pakai Excel misalnya, berapa inverse dari ini kan gitu kan? Kalikan ini gitu. Oke, mau walaupun bertahap ini ya, misalnya cari inverse-nya, M inverse. Kan gitu. Sorry. Ini kan begini. Ini inverse-nya nih, ya kan? Inverse-nya nih. Kemudian jawabannya berapa? Kalikan ini dong, inverse-nya ini dikalikan ini. Kan A X sama dengan B gitu kan. Kalau A invertible, A transpose, A inverse kali A itu identitas. Jadi sebelah kiri kalikan A inverse, nanti sebelah kanan sama dengan juga kalikan inverse dari sebelah kiri. Jadi ini sama dengan M mult, kan gitu kan. M mult inverse-nya ini berapa, ya, kali ini. Jawabannya sama. 234 ya, 234. Tapi kalau misalnya ngajarin misalnya anak SMA masuk pakai inverse 3 ya. Mendingan kalau di terminal masih bisa nggak pakai alat bantu pun masih bisa dihitung caranya. Asal ngitungnya nggak meleset gitu kan. Nah, jadi ada 2 cara begitu ya. Ada 2 cara. Kalau pakai Excel. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke R tadi. R, dari mana R? Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang B. Nah, B-nya ini. Kalau kita cari pakai R, kita lihat B-nya itu ya, rank B-nya 3, berarti dia invertible. Ini solve ya, pakai solve. Nah, oke. Jawabannya tadi sama dengan Excel tadi. Ini Z small, siapa tahu ada yang nilai sangat kecil kan. Oke, ini untuk melihat bahwa dia memang kebalikannya apa enggak. Jadi kalau kita kalikan B kalikan inverse-nya sama dengan identitas ya. Oke. Kemudian ini jawaban tadi 234 tadi ya. Atau langsung caranya solve BL gitu ya, solve BL 234. Nah, gitu. Nah, sedang teladan berikutnya ini sudah sistem persamaannya sudah menggunakan koefisien dari matriks A-nya itu matriks A yang tidak berpangkat penuh gitu ya. Tidak berpangkat penuh. Oke. Oleh karenanya kita untuk mengamankan itu kita akan gunakan generalized inverse, diperlukan library mesh. Library mesh-nya kita panggil. Andaikan saya beri nama matriksnya E, kenapa saya gunakan nama beda itu karena matriksnya beda. Ya, nggak masalah, itu hanya nama matriks saja. Oke, ini E-nya. Nah, karena E-nya 3 kali 4, maka kita punya generalized inverse E, G inverse ya. Nah, andaikan B-nya, matriks B, vektor B atau matriks B juga sama aja. Itu adalah yang ini. Ya, B-nya
Maka solusinya, X solusinya itu sama dengan generalized inverse dikalikan B. Generalized inverse dikalikan B. Mirip seperti inverse biasa dikalikan berapa vektor sebelah kanan ya. Mirip. Nah, ini jawabannya. Nah, oke. Nah, apakah jawaban ini benar? Ya, kalau untuk mengetes jawabannya benar apa enggak, berarti matriks E-nya kita kalikan dengan jawaban ini. Ya. Matriks E-nya kita kalikan dengan jawaban itu. Nah, balik lagi, 2 min 4, 4. Sebagaimana ada yang di sebelah kanan ini adalah sisi sebelah kanan. Matriks atau vektor sisi sebelah kanan itu yang jawabannya, bukan jawabannya. Nilainya 2 min 4, 4. Persamaan pertama nilainya 2, yang kedua min 4, yang ketiga 4. Ya. Ini vektor 3 kali 1. Ya, sama, 2 min 4, 4. Berarti ini salah satu jawaban. Berarti dia konsisten. Ya kan? Jadi persamaannya konsisten. Persamaannya ada jawabannya. Ya. Oke. Begitu. Ada pertanyaan? Ya. Nanti saya share itunya. Tentunya file R-nya juga Excel-nya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Jadi materinya sistem persamaan linier ya, sistem persamaan linier. Sebelum kita masuk ke lebih jauh ke materi berikutnya, model liniernya. Kita belum masuk model linier loh. Nama mata kuliahnya model linier, kita belum membahas model linier. Bahasa model linier baru minggu depan. Jadi dasar-dasarnya dulu harus saya sampaikan di sini. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya, saya tidak memberikan pekerjaan rumah, tapi dilatih sendiri-sendiri. Jadi teladan exercise latihan-latihan itu dilatih sendiri-sendiri ya. Ya, siapa tahu saya dapat jawaban. Bikin soalnya dari sana ya. Baik. Silakan nyalakan kameranya.